Tak ceritani ini, Rek. Ini sekarang ini situasinya lebih berbahaya dari tahun 65. Dan sekarang pemetaan nasional itu persis 62, 63, 64. Aku ndak akan jelaskan, nanti jadi fitnah. Anjane saiki kira betul-betul butuh perbaikan mendasar, ibarat mobil turun mesin Indonesia ini. Jadi kita punya problem besar dalam soal ketatanegaraan. Kita punya problem besar terhadap sah tidaknya akad nikah kita pada tahun 1945 dan 28. Kita punya masalah besar terhadap struktur dan etika pembagian kerja kenegaraan kita. Negara dan pemerintah tidak ada bedanya dan seterusnya. Bahkan dalam misalnya, aku mau cerita ke Pak Mas Didit soal MK tadi, tapi tidak usah saya ngomongin kapan-kapan aja. Tapi intinya kita punya masalah ekonomi, masalah kenegaraan, konstitusi, logika, nasionalisme, kita punya masalah. Beliau ini saiki dadi alang-alang, tak bisa. Alang-alang itu dianggap gak produktif. Kon tak kandhani ya. Nek Merapi kate mbledos, kabeh wong di sekitar Jogja di lereng Merapi nandur alang-alang. Kok nandur alang-alang? Loh, pohon, tanaman yang punya getaran untuk menyelamatkan sekitarnya dari lahar dan wedhus gembel itu alang-alang. Dadi nek Merapi mulai ya apa, wong-wong nandur alang-alang, Pak. Jadi beliau bikin sanggar alang-alang itu untuk menghalangi segala kemungkinan kerusakan dan kemungkaran yang terjadi pada generasi muda dan anak-anak kita. Kemenang. Kapan-kapan kita baca bukunya Mas Iman Budi Santoso, seorang sastrawan di Jogja, senior saya, mengenai pohon-pohon, mengenai nama desa. Nek Jombang ono jenenge alang-alang Caruban. Ya, ono meneh Pengalangan, ono meneh. Jadi itu semua ada riwayatnya. Semua desa-desa di Jawa itu punya nama-nama pohon. Nama pohon itu banyak dijadikan lambang atau hikmah atau ilmu dari teritorial. Itu Mas ya. Oke. Tak persingkat gini Mas Didit ya. Saya sangat paham pemikiran Anda. Dan saya bukan tidak setuju. Kita semua standby untuk tutwuri handayani ya monggo, nek anjane sing penting iku untuk ing madya Mangunkarsa ya ayo, untuk ing ngarsa sing tulodo ya ayo, gak masalah. Nek anjane tepatnya seperti itu, ndak ada masalah. Dan memang wis wayahe. Kita butuh kongres nasional kenegarawanan Indonesia misalnya. Tak ceritani ini. Tak mulai Pak Harto ya. Zaman Pak Harto jauh sebelum reformasi, jauh sebelum ada rame-rame di Jakarta, saya menerbitkan selebaran. Judulnya, kita memerlukan Dewan Negara, TNI harus berpihak kepada rakyat. Yang nyetak Zaki, yang sekarang manajer Kiai Kanjeng. Zaki wedi, cak iki wanita ngomong ini iki. Ya. Besok Zaki ada dengan Kiai Kanjeng di Gresik. Takono. Zaki rodok ndredeg iku. Cak wanita musuh Pak Harto kaya lho. Aku gak musuh Pak Harto, aku iki ngomong sing bener iki ngene. Kita cetak. Dibutuhkan Dewan Negara. Karena pemerintahnya sedang kacau, maka yang dibutuhkan adalah level di atasnya yang mewakili nasionalisme sejati, yaitu Dewan Negara. Sekarang juga dibutuhkan itu. Menurut saya harus ada musyawarah kenegarawanan Republik Indonesia, mengumpulkan semua orang-orang yang memang punya nasionalisme dan hidupnya memang membuktikan dia bersih dari perusakan-perusakan atas Indonesia, untuk membenahi tadi itu konstitusinya, reamandemen, bentuk negara. Kita punya masalah kenegaraan yang sangat serius. Aturan-aturan tentang hutang, aturan nek kon dadi presiden 5 tahun utangnya oleh sak piro, ojo kon bebani presiden berikutnya. Harus ada etikanya, harus ada aturannya. Kan sekarang semua pada tidak tertata dan seterusnya. Jadi kita butuh musyawarah kenegarawanan. Nggak usah negarawan, cek gak cemburu. Musyawarah kenegarawanan Indonesia. Wong tuwek-tuwek, wong sing murni-murni ngelompok memberi rekomendasi dan gak perlu metoto-metoto, gak perlu sumbar-sumbar. Dan gak musuhi sapa-sapa.
Ini untuk mencintai bangsa Indonesia dan menjaga tanah air Republik Indonesia yang Allah kasih ke kita dan harus kita rawat sebaik-baiknya. Satu ya. Saya bikin selebaran Dewan Negara itu ya kira-kira tanggal awal Mei. Terus padang bulan pas tanggal 12 Mei di Jombang, di Menturo. Terus aku pamit, Rek, iki aku menenang Jakarta soalnya kok beberapa hari ono goro-goro di Jakarta. Kemudian terjadilah penembakan Trisakti besoknya. Kemudian terjadi pembakaran-pembakaran, penjaraan-penjaraan sampai ke Surabaya, sampai ke Makassar, dan terutama di Jakarta. Sampai akhirnya kita kumpul yang 5 orang itu, Anda tahu, Cak Nur, saya, Pak Melik Fajar, Imam Utomo Dananjaya, sama Pak Sudrajat. Kita merumuskan saran agar Pak Harto turun dengan kita kasih metodenya dan cara-cara untuk supaya rakyat tetap selamat dalam keadaan perubahan ini. Dan kita ajukan pada tanggal 17. Kemudian kita konferensi pers, nangis-nangis kabeh. Aku dijaluk melok ndonga dan nangis kabeh. Dan ingin betul-betul ada perubahan yang darurat di Indonesia pada waktu itu. Karena Amerika sudah tidak suka sama Pak Harto. Semua di luar negeri sudah tidak merestui Pak Harto. Rakyat sudah jenuh semuanya dan seterusnya. Terus kita kasih saran, Pak Harto gini-gini, ini saatnya sampean turun. Sampai tak bujui Pak, wis tak sampean iku wis tuwuk ta. Mosok gurung tuwuk sampean dadi presiden. Wis sampean lereno cek mulya, gak padeken gak ngono. Akhirnya kan semua orang tahu bahwa saya yang ngajarin Pak Harto ngomong saya tidak jadi presiden tidak padeken ngono. Lho iku gak padeken lho cara ndi? Nek gak cara Jawa Timur ya. Ya. Anda sudah tahu kemudian tanggal 18 kita setelah kita konferensi pers, kita ke seluruh dunia kita umumkan kita akan melakukan perubahan di Indonesia. Tanggal 18 kita kasih ke Mensesnek, bahwa itu Pak Saidillah Mursi. Jam 11 kita kasih, jam 3 sore dikasihkan ke Pak Harto. Pak Harto membaca, merenung, sholat asar, sholat maghrib, terus habis isya Pak Harto telepon Mbak Novia. Atau sing telepon nang Mbak Novia, mergo aku gak ono sing nrimo Mbak Novia, bilang Cak Nun saya siap melaksanakan sarannya untuk mundur dari jabatan presiden. Itu tanggal 18 malam. Tapi tolong kita atur supaya perubahan di Indonesia ini tidak menimbulkan bentrokan-bentrokan. Kalau bisa besok kita ketemu berenam dari 5 orang yang menandatangani surat saran kepada Pak Harto bersama Pak Harto. Tapi Pak Harto mengatakan, Cak, mbok tolong ngajak orang-orang tua supaya 3 aja supaya jumlahnya 9. Akhirnya Gus Dur kita ajak, Pak Ali Yafi kita ajak, dan satu lagi saya lupa. Siapa ya? Ada orang tua satu lagi saya lupa. Dan seterusnya. Paginya kita ketemu dan aku ganti sepatu ya. Waduh, aku nyele Pak Bariman. Pak Bariman itu saiki guru SMA Muhammadiyah di Denpasar. Wis tak sesuk-sesuk tak gawe-gawe les pokoke sing penting mosok aku sandalan rek ngono. Wis tak sekali iki sepatuan yo tahun ngono melicet temen aku. Wis demi Indonesia wis gak apa-apa sikil melicet. Wis. Oke, akhirnya semua proses kita jalankan Pak Harto mudhun, tapi di tengah jalan dikhianati oleh sejumlah tokoh. Jadi reformasi itu sebenarnya konsepnya adalah bukan Pak Harto turun terus Habibie naik. Yang salah kan semuanya. Jadi Pak Harto turun, kabinet bubar, DPR bubar, MPR bubar, kita bikin MPRS, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara, yang sudah kita daftari sebanyak 45 orang, nomor 1 Abdurrahman Wahid, nomor 2 Megawati, nomor 3 ini, sampai Daniel Sparingga, sampai macam-macam, pokoknya 45 orang. Cak Nur Kholis Majid, terus macam-macam sing kita perhitungkan cukup reformis. Jadi seharusnya Pak Harto turun tanggal 21, terus kita resmikan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan langsung bersidang 45 orang menentukan kepala negara sementara yang langsung kita tugasi untuk membuat pemilu secepat-cepatnya, paling lambat antara 6 bulan sampai 1 tahun. Sehingga kita clean betul, kita resiki betul, dan kita bikin sesuatu yang baru. Dan itu kita perlukan sekarang sebenarnya.
Tapi saya cerita dulu yang soal Pak Harto. Kemudian ini dikhianati tengah jalan, akhirnya Habibie yang naik, dan Anda tidak pernah tahu dan tidak pernah ada yang meneliti, dari UNER pun tidak ada yang meneliti siapa yang sebenarnya menyusun kabinet, siapa yang waktu itu bermain. Kalau sing takon aku yang menengahi, masuk gak ditakoni tak kandak-kandak no. Itu ya. Faktanya semuanya jelas. Sampai sekarang dipersoalkan tim mawar sing apa segala macam, itu pada waktu tanggal belasan Mei waktu itu. Itu semua juga ada ceritanya. Nek awakmu tahu nang Padang Bulan zaman itu sampean rulah ceritanya. Ya, pada waktu itu siapa yang datang ke sana, saya lindungi sejak dari Juanda. Aku nyusul di Juanda itu, aku mlebu pesawat. Jadi dek mlebu pesawat ono aku. Loh, kok di sini, Cak? Oh iya ya. Kepala bandara ya. Mbuyo apa ceritanya, pokoknya aku ndek ngarepe pesawat iku, ndek ngarepe lawang dibuka terus ono ondo mudun iku, aku ndek kono. Soalnya aku nyusul ndek bandara malah masalah. Engko diketok uang, ketok wartawan segala, aku langsung ndek pesawat itu. Carane runu ya apa urusanku. Kemudian teman sekalian, ada satu lagi. Ada saat-saat darurat di mana PDIP pasti menang untuk memilih Megawati jadi presiden pada periode sesudah Habibie. Tapi wong Islam ya wis gatel, wis gak kuat. Islam ya wis kudu berperan. Maka orang Islam mencalonkan Pak Habibie. Iki karo-karone gak siap untuk kalah. Nek wong Islam kalah, wong Islam yo gak ikhlas. Nek PDIP kalah, PDIP yang ngamuk. Maka kita inisiatif. Dalam satu hari saya menemui P3 ketuanya dan Golkar ketuanya, karena besok akan memilih presiden di MPR untuk memilih Habibie atau Megawati. Pokoknya tidak lama, 20 menit sama setengah jam. Terus saya malamnya datang ke Pak Harto. Saya minta Gus Dur rapat dulu di rumah Gus Dur. Gus, iki wayahe wong tuwek sing mimpin saiki. Nek sing mimpin wong loro iku engko sing iki gak trimo, sing iku gak trimo. Kudu sampean sing maju. Sampean iku sultane. Karena Gus Dur bilang, "Cak iki nek ketoke sing cocok Sultan Jogja." Ngono. Soalnya nek Mega engko yo ngamuk, wong Islame engko nek Habibie yo ngamuk, wong PDIP ne ketoke sing netral Sultan. Aku ketemu Gus Dur awan-awan. Terus aku ngono, "Gus, nek Sultan aku gak melok ngewangi lho, Gus. Aku ro Sultan Jogja lho. Nek menurut aku durung wayahe dan gak cocok. Lah nek ngono sapa Cak sing netral? Ya Sultan sing luwih tuwek, sing temenan. Sapa? Sultan Abdurrahman Wahid." Loh iya Gus, sampean niku turunan ke-9 Pangeran Benowo yang seharusnya menjadi Raja Pajang setelah bapaknya, yaitu Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Tapi kan sampean tidak kerasan sama konflik antara Sutowijo dengan bapak sampean. Terus Pangeran Benowo pergi membuat pesantren di daerah Banjarnegara Banyumas. Nah saiki wis wayahe Pangeran Benowo turunane nang istana. Sampeyan Gus saiki wayahe. Tuh, sadurunge aku ketika dulu saya mau mengupacarai Pak Harto untuk husnul khotimah, wiritan, sholat di masjid DPR, kan gagal Mas. Gagal tuh artinya aku gak, karena koran-koran memberitakan secara sangat dipelesetkan. Aku ngomong ikrar husnul khotimah. Nah Islam pakai husnul khotimah tuh konsep utamanya. Tapi di koran nulisnya pertobatan nasional Soeharto. Loh, duduk pertobatan nasional husnul khotimah. Dan Allah yang nawari husnul khotimah iku mergo nek wongku ya elek barang. Maka dikei akhir yang baik, husnul khotimah. Akhirnya aku muring-muring, pertemuan saya batalkan di DPR pada arek maknya wis ambrek teko ndek kono. Saya bilang sama wartawan, pertemuan saya batalkan, Pak Harto saya larang datang. Terus aku telepon Pak Harto di depan mereka. Pak, sampean enggak usah rene. Sampean cukup wiritan sing iki karo sembahyang 2 rakaat saiki. Sembahyang duha jam 09.00 esuk. Saudara, saya tidak akan adakan pertemuan karena Anda tidak percaya kepada proses ini. Saya persilakan Anda sekarang mengadili Soeharto. Kalau Anda berhasil mengadili Soeharto, potongan kupingku karo wedi aku. Waduh, nek iya temen ganti kuping gak aku. Tapi tak teka-teka ngomong, potongan kupingku nek kon iso ngadili Soeharto. Dan Soeharto sudah siap diadili, wis tak gawe konsep.
Saya Soeharto, mantan Presiden RI, siap untuk tidak menjadi presiden lagi. Nomor 2, saya siap untuk tidak ikut campur pada setiap pemilihan presiden. Nomor 3, saya Soeharto siap diadili oleh pengadilan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas saya 32 tahun. Nomor 4, saya Soeharto kini siap untuk mengembalikan harta benda yang menurut pengadilan negara adalah bukan milik saya tapi milik rakyat Indonesia. Pak Harto tanda tangan. Pak Harto tanda tangan. Diwoco nggih Cak, tanda tangan langsung. Wis kari kok adili. Tuh. Akhirnya acara tak batalno. Terus aku iseng-iseng dolen nang omahe Gus Dur. Ndek Ciganjur. Tak ceritani ngene Cak. Minggu ae Pak Harto tak jake nang Masjid Istiqlal, engko sampean teni ndek kono engko dipu acara ndek kono Husnul Khotimah. Loh Gus, aku gak ngongkon lho, aku gak njaluk lho Gus. Iki sampean lho sing dikarep. Iya ta Cak, wis gak apa-apa, sampean rono dhisik ngomong sampean ndek lor, aku ndek kidul. Engko aku sing nyusul Pak Harto, kowe kira-kira jam 10 wis ndek Istiqlal. Ngono. Terus seneng ta atiku. Seneng. Terus mari ngono wartawan nyerbu. Gus, katanya mau bawa Pak Harto ke Istiqlal, kata Cak Nun tadi di luar gini. Biasa Cak Nun wis ngono iku nek ngomong. Lho ya apa sih Gus Dur iki? Ya aku karo Gus Dur iku rek, kanca rek. Guyon, memel. Aku karo Gus Dur gak tau ngomong serius. Cerita sing gak ngene. Wes pokoke memel ngono iku guyon jombangan iki lho. Karo aku gak ono formal-formal, itu sahabat saya. Jadi pokoknya intinya Mas, terus aku kepeduk Gus Dur sebelum pemilihan beberapa jam, dan saya bilang sama Gus Dur, Gus sampai tadi presiden insya Allah, enggak sore, kan pemilihannya malam Mas, enggak sore. Tiap aku njaluk loro Gus, mergo aku sing usaha, aku sing njaluk P3 kudu milih Gus Dur, Golkar kudu milih Gus Dur. Nek kalian berdua akan mengalahkan PDIP. Ngono. Masalahnya bukan saya tidak setuju Megawati, cuman situasinya tidak memungkinkan. Saiki kudu wong tuwek sing mimpin Indonesia, itu situasinya pada waktu itu. Mulanya aku menjaluk loro Gus Sarate sampean ngurusi Aceh temenan karena masih ribut terus Aceh. Nomor loro gak ono mistik, gak ono Nyai Roro Kidul. Sampean gak ruta tema iku di Indonesia. Nyai Kodil ku jek ono terus, jek digawa-gawa terus. Tapi aku njaluk Gus Dur, Gus wis gak ono Nyai Kodil. Terus Gus Dur jawab ngene karo turu e. Aceh gampang, Cak. Gampang ya napa wong gak beres-beres. Macam-macam tak tabok. Gus Dur enteng enek ngomong. Terus Nyai Kodil ya apa lho? Wis tak SMS wingi, Cak. Ya apa ya, Bang? Ya apa Gus Dur? Wis tak lho di SMS ya apa? Tak kon jilbaban. Iki Gus Dur lho, idene iki lho. Bayangno Nyai Kodil jilbaban seluruh gitu. Imajinasi cek nakale wong ya Allah aku guyu cekikan Gus sampean niku masyaallah. Wis nek swarga gak ono sampean lak gak enak swarga niku ngono wis sampean iki top wis ya iki mbayangno Nyai gitu jilbaban niku. Dan seterusnya ya. Jadi presiden dia. Nah, itu adalah momentum-momentum darurat Mas Didit yang memang perlu kita lakukan. Dan sekarang ini sebenarnya potensinya menuju ke situ. Itu yang sampean maksud tadi. Cuman saya ini kan orang yang tidak punya api. Aku gak duwe nafsu. Bukan soal nyongok loh ya. Maksudnya saya tidak punya libido politik. Saya tidak punya sedikit pun gairah untuk mimpin negara, presiden gak duwe blas. Gak duwe blas. Soge itu gak duwe aku. Aku seneng karo kon mek ngono tok. Asik membicarakan sesuatu yang menggembirakan mek ngono tok aku. Dadi gelandangan aku gak masalah. Gitu. Dadi aku gak duwe nafsu materialisme, kekuasaan, popularitas gak duwe aku. Alhamdulillah gak duwe. Tuh. Jadi saya tidak akan melakukan itu kalau saya tidak diperintah.
Kalau ada perintah, nanti akan ada gejalanya, ada tanda-tandanya, ada ayat-ayatnya nanti. Gitu loh. Dan saya juga tidak GR bahwa saya penting di Indonesia. Anggitmu aku aniku penting ta mak iyah iku. Indonesia kenal mak iyah ta gak? Gak kenal kok. Ojo GR petuta-petuta kaya iya. Nah awakmu merasa api alhamdulillah, tetapi ojo merasa kon iku penting di Indonesia, wong aku gak penting kok. Aku ngomong titik keliru untuk mereka ngono wis dientekno aku didik-idik kaya ngono iku. Untung aku hanya seekor semut dengan setetes air menuju Ibrahim kan gitu. Ngono rek. Jadi teman sekalian memang sekarang sudah saatnya seperti itu, tapi sudahlah kita bersabar, jangan khawatir. Anggitmu kan Gusti Allah ta. Anggitmu kan malaikat ta. Anggitmu Kanjeng Nabi wis mati ta. Anggitmu Sunan Kalijaga gak ono ta. Anggitmu wis gak ono kabeh ta. Anggitmu mek ono awakmu tok ta. Gak. Masih lengkap dunia dan alam semesta ini, dan Allah punya skenario, dan Allah punya rencana, dan Allah punya irama, Allah punya langkah-langkahnya. Kita sami'na wa ata'na kepada Allah. Jadi yang penting awakmu selalu menunjukkan manusia yang baik, yang bermanfaat, yang seimbang, yang berpikir jernih, dan lain-lain yang sudah Anda omongkan tadi. Itu yang saya maksudkan. Alhamdulillah wis anggere awakmu dadi rakyat sing apik, insya Allah akan ada pemimpin yang baik, dan awakmu insya Allah juga menjadi pemimpin yang baik di skala dan perspektifnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ngono ya. Saya punya beberapa pertanyaan, tolong dicatat. Kalau ada yang bisa menjawab sekarang alhamdulillah, kalau tidak jadi PR bersama. Hafal teks proklamasi? Ada yang hafal teks proklamasi? Saya SMK sih hafal ya malahan. Ngatik SMK. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, wis gak apa-apa wong kancane durung proklamasi ya, gitu. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang dipindahkan itu apa? Apa yang dipindahkan kan pemindahan kekuasaan. Maksudnya kekuasaan itu apa? Keuangan, otoritas kenegaraan, kedaulatan, emas, seluruhnya. Seluruhnya. Oke. Seluruhnya itu apa ya? Jajal sebutan. Telu. Kedaulatan. Ya. Kekayaan. Kekayaan itu apa aja? Aset bangsa, kebudayaan, semuanya yang ada di Indonesia. Termasuk aspek pembentukan negara yang termasuk dalam kekayaan negara. Terus sumber daya manusia. Oke, wes gak apa-apa wes. Sebelumnya dikuasai siapa memang? Penjajah Belanda. Oke. Dipindahkan dari siapa ke siapa? Pemindahan itu dilangsungkan dari siapa ke siapa? Dari konteks realnya dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi. Kapan pemindahan itu dilakukan? Ketika proklamasi. Loh, kalau sudah dipindahkan kenapa pakai akan dilaksanakan secara seksama? Berarti belum dilaksanakan. Kan teksnya gitu. Betul nggak? Teksnya akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo sesingkatnya, sehingga ketika proklamasi belum terjadi. Kapan pemindahan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Sopo nang sopo? Nggak harus dia bisa jawab sekarang. Iki takono presidenmu saiki ya gak iso jawab. Tenang aja, gak masalah. Aku mek ngelingno kon niku duwe PR serius. Gak iso Indonesia bangkit nek kon gak ngerti bayimu iku ya apa. Ngono ya. Tak baleni. Dari siapa ke siapa tadi ada yang bilang? Dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi? Pernah terjadi ini? Pernah terjadi? Serah terima pemindahan itu? Saya belum lahir, Cak Nur. Lah. Anek jawabannya ngono. Iya, tadi kon kok sholat ping 5. Engko jawabannya ngono meneh kon durung lahir ayo. Mbah Nun. Engko ya. Mbah Nun nun sewu. Kula nderek tukar pikiran nggih. Iya. Terus ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Sebenarnya yang mau
pindahkan kedaulatan itu dari Belanda ke Indonesia. Jepang itu janjinya mau membantu. Makanya dibikin BPU PKI, Badan Persiapan dan seterusnya. BPU PKI pada saat itu dia belum bikin secara detail negara itu kayak apa. Sing dibikin BPU PKI filsafat kemerdekaan. Sing dimaksud merdeka itu ya apa. Sehingga akhirnya tersusunlah proklamasi. Belum mikir undang-undang, belum mikir dasar negara, belum mikir struktur kabinet. Sing dipikir waktu itu BPUKI filsafat merdeka. Merdeka ki yo apa? Lah, setelah proklamasi Pak Karno matur tenggene teksin niku mau hal-hal di proses secepatnya dengan seksama. Hal-hal yang dimaksud itu banyak sekali. Bahkan sampai hari ini belum terselesaikan. Jadi setelah Jepang selesai itu kan Jepang kena bom. Jepang wis putus asa katanya tinggalnya Indonesia. Itu variabel. Maksud saya, kamu tuh menjawab A dulu baru B. Ojo langsung kok ringkes kabeh. Jadi iku kedaden taga pemindahan itu. Pemindahan pemerintahan kedaden. Kapan? Dan terus di sidang PBB kan akhirnya Indonesia kedaulatannya diakui. Ya, tapi pemindahannya dari siapa ke siapa? Dari Belanda. Apakah Belanda pernah mengakui bahwa dia menjajah Indonesia? Belanda nggak mau mengakui, di PBB Belanda nggak mau mengakui. Jadi ada terjadi pemindahan tagak, kayak kon nyerano motor nang koncomu ngono lho, ono tagak. Terjadi apa tidak? Secara teknis tidak. Lah iya, tapi terus secara apa? Secara pengakuan internasional mengakui Indonesia merdeka. Ya. Asli deh Belanda dhewe iki ya gak rela. Terus gaya apa tek iku, Man? Gawe tek iku pertama menumbuhkan filsafat kemerdekaan dan rakyat itu percaya Indonesia itu merdeka rek. Saiki Indonesia merdeka. Oke. Begitu dengan ini saya menyatakan ya. Wis merdeka ta iku? Menurut pernyataan Pak Karno merdeka. Wis merdeka. Terus ono PR untuk memindahkan. Nggih. Nah, apa nih PR iku? Apa PR iku? Bukan kedaulatan, wis diproklamasikan kok ono PR, kok ono. Wis soal kedaulatan yang NKRI sudah beres dengan alinea pertama. PR yang belum selesai pada saat itu soal perusahaan-perusahaan Belanda, soal wilayah negara Indonesia. Dan terakhir yang dipermasalahkan Belanda, utang-utangnya Belanda kon nyauri Indonesia. Saiki sudah dilaksanakan belum pemindahan itu? Secara teknis Belanda belum. Tadi gurung beres kemerdekaan. Gurung beres, nasionalisasi perusahaan-perusahaan sebenarnya belum beres. Jadi kon kok mantep urip Indonesia wong nikahe gurung beres kok. Wong iki apa akad nikah gurung beres kok. Kok semoro duwe anak sak unuke iku lho. Itu yang saya maksud, itu ada yang belum beres sejak awal berdirinya NKRI. Kontroversi pendapatnya monggo ndak ada masalah ya, tapi ada yang belum beres dengan pemindahan kekuasaan. Nanti salah satunya tercermin pada pertanyaan berikutnya. Jadi ya, jadi ndak pernah terjadi toh itu? Ndak pernah terjadi. Ya wes. Jadi kon ojo meneh GBHN, ojo meneh Pancasila, ojo meneh aturan-aturan. Wong proklamasi loh, gurung dilaksanakno. Ya tak gak? Nggih. Proklamasi loh gurung beres. Presidenmu kate 30 meneh. Nek akad nikahe gurung jelas, wis gak beres-beres. Makanya semua presiden yang ingin jadi presiden pahami dulu Indonesia ini siapa, urusannya gimana, yang PR-nya apa, yang belum beres apa, pahami dulu baru bagusi mencalonkan diri jadi presiden. Kita betul. Itu loh. Jadi aku setuju pendapatmu kabeh, tapi yang saya maksud adalah ayo didandani sik teko awal rek. Ngono lho. Wong iki gurung beres sejak awal kok. Ya oke. Misalnya pada pernyataan berikutnya nanti Anda benar-benar dicatat aja berikutnya. Ini tak pencoloti supaya nyambung dengan Anda. Siapakah pemilik sah tanah air? Tanah dan air Indonesia beserta isi dan kekayaannya sebelum 17 Agustus 45 dan sesudahnya. Siapa yang punya? Hakikatnya Indonesia yang punya Gusti Allah. Hakikatnya.
Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara zahir sebelum kemerdekaan Indonesia dikapling sama Belanda, berikutnya Jepang. Loh, Secara zahir, secara batin Indonesia ki melike Gusti Allah, ngadewe iki gelandangan gak duwe apa-apa asine nang Loh. Indonesia iki. Terus secara sepihak ini mengklaim loh miliknya dia. tanda bahwa kita betul-betul belum mengerti Indonesia. Sing jenenge milik itu kan saiki kan IMB, apa jenenge sertifikat. Ya, itu berlaku setelah kemerdekaan. Ada undang-undang tanah yang baru. Jelas ya? Sadurunge kemerdekaan niku dak sapa lemah iku misale saiki sing ndek Jogja wis sing digawe stasiun kereta. Ya. Ya tanahe keraton. Nah, tanah keraton. Saiki sing tanah sak Indonesia iki dak sapa? Tanah sak Indonesia. Ojo ngomong Gusti Allah loh. Pada zaman Mojopahit ya secara kepemilikan milik kerajaan Mojopahit. Waktu dengan rakyatnya. Ya oke. Maka sebelum 45, sebelum 1745 dak sapa? Itu aku mek ngomong iku. Sebelum 45 Belanda mengklaim itu adalah wilayahnya. Kapan? Mana buktinya Belanda mengklaim? Karena Indonesia tuh waktu itu Nggak ada faktanya Belanda ngeklaim. Oh. Nggak ada. Belanda tidak pernah menjajah Indonesia menurut Belanda. Belanda itu datang sebagai pemborong. Kontraktor. Dia kontraktor datang ke sultan atau raja. Tergantung tempatnya. Pak, saya bikinkan jembatan. Pak, saya bikinkan jalan. Saya bisa bikinkan pertanian. Pembagian pendapatannya segini sama segini. Jadi mengontrak dia menurut mereka. Mereka tidak pernah menjajah kita. Gitu loh. Nah, miliknya siapa? Kontrak itu dengan siapa? Kontrak dengan sultan-sultan, raja-raja. Nah, jadi siapa yang memiliki tanah air sebelum kemerdekaan? Sebelum kemerdekaan para raja dan para sultan. Ah, ngono lho, Kitmang sing tak ngenteni iku dae sultan. Oke? Nggih. Sak Indonesia iki dae sultan dan raja-raja jumlahnya kira-kira pira sultan dan raja? Mboten paham kula jumlahnya. Loh, berarti gak jelas iki. Loh, wong kon iki saiki tanah sak meter iso paten-paten karo tanggamu kok. Nggih. Ya ta gak? Apa meneh tanah sak dari Sabang sampai Merauke gak jelas urusane, terus kon gawe Indonesia kayak ini kok iya padahal gak jelas urusane. Itu loh yang saya maksud. Oke? Jadi tanah itu milik raja dan sultan. Oke? Yes, terus merdeka. Terus tak siapa? Mari merdeka. Negara Republik. Milik negara. Milik negara. Upama kon rojo gelem tak gak kon? Nggih, kula nyuwun perjanjian tertulis. Ono tak gak perjanjiane? Nggak ada. Ah. Iki lho. Nggih. Jadi gelem ta kon duwe lemah sak pulau misalnya Ternate tidure, sak pulau iku wekmu. Terus moro-moro Indonesia merdeka. Terus moro-moro duduk tekmu. Gelem ta sultan? Moro-moro duduk dhek-dheke. Gelem ta? Nggih, nggak mau. Nah iya. Harus ada perjanjian. Nah, terus ada enggak perjanjiannya? Faktanya nggak ada. Enggak ada. Berarti beres enggak masalah Indonesia ini? Beres enggak? Belum beres. Jadi halal enggak Indonesia ini? Aku mek kepengin ngandani kon nek kon gak iso beresi masalah iki, ganti presidene dukno teko langit sapitu padha ae. Nek kon gak iso beresi masalah iku mulane aku yang dipindahkan apa saja, yang berupa dolar berapa, yang berupa emas berapa ribu ton, ya, yang berupa tanah berapa, yang berupa tambang berapa, perjanjiannya gimana. Setelah tanah sebelumnya milik sultan dan raja tiba-tiba menjadi milik negara, mosok gelem harus ada transformasi land reform, betul enggak? Ada enggak? Land reform pada waktu itu nggak menyangkut perjanjian antara raja penguasa wilayah dengan presiden. Kok tidak? Lah Saya kok juga gelem? nggak paham, saya belum lahir waktu itu. Loh. Jadi Aku ngene wae, upama kon dadi sultane, dadi rajane gelem tak gak? kula mboten purun, saya nggak mau. Terus rumangsamu 164 sultan raja ki gelem ngono. Ya nggak mau. Lah ndak mau. Kalau saya jadi rajanya ya nggak mau. Lah iya. Harus ada perjanjian. Menurut sampean raja-raja Nusantara gelem tak gak?
ndak mau asline. Ah, aslinya ndak mau. Ya, contohnya konflik-konflik yang muncul. Makanya terus ngene lho, Dik. Yang kita ini nyari bersama, duduk aku berdebat karo kon. Oh, nggih, Kita nggih. mencari bersama. Golek api. Menurut kon, nek kon sing dadi sultan, Nggih. moro-moro Indonesia merdeka, terus semua milikmu jadi milik negara. Lilo tagak kon. Mboten rela. Boten. Kan jadi harus ada perundingan iki ya apa transformasi hak tanahnya bagaimana kan gitu. Nggih. Ada ndak? Ndak ada. Ndak ada. Berarti halal ndak ini sekarang? Saya bukan MUI yang memutuskan halal haram. Saya nggak berani jawab. Ngene lho, kon iku nek kate nang doli gak usah nang MUI sik. Kon langsung ro nek nang doli ku haram ngono lho. Mosok halal haram ngenteni MUI. Begitu tidak sah, tidak logis ya. Curang berarti tidak halal ngono kok dadak MUI sih kon. Nggih, hakikatnya kalau kedua pihak ada sesuatu dan satu pihak merasa tidak terima, berarti itu nggak halal. Hakikatnya begitu. Makanya sekarang diatur ada nggak undang-undang konstitusi yang mengatur peralihan dari haknya sultan dan raja-raja seluruh Nusantara ini kemudian menjadi milik negara. Nggak ada. Nggak ada toh. Nggak ada perjanjian itu. Dadi iki apa iki nyolong ta, ngeklaim ta, ngerampok ta? Ya, kono ojo melok sedih, ojo melok dikiserang wong kono yo gak melok apa-apa kowe gak salah kok. Loh, saya juga ikut sedih, Pak, wong saya pegawai negeri ya. Oke, tapi jelas ya faktanya ya. Jadi beres enggak masalah kelahiran tadi? Masalahnya nggak beres. Ya, beres toh? Beres. Oke, enggak beres. Jadi sejak awal kita itu belum beres. Oke ya? Nggih, betul. Jadi soal pemilikan tanah, tambang semua sebenarnya kan juga tidak ada perjanjian yang jelas. Nggih. Tidak diatur secara kenegaraan. Nggih. Saiki kan roh, atine rojo-rojo saiki ya apa kira-kira kan gitu? Artinya rojo-rojo karepe ku bikin daerah istimewa. Dengan perjanjian-perjanjian baru, mbuh disahno DPR, MPR, Presiden, bikin daerah istimewa. Terus apa kok mek Jogja tok? Sebenarnya raja lain juga sama. Di Aceh kan dulu-dulunya zaman Pak Harto kan ya sempat bergejolak minta istimewa. Apa kok mek loro? Karena yang lain nggak berani mungkin. Oh. Karena untuk dalam tanda kutip melawan kekuatan besar, kita harus punya support yang besar. Nah, raja-raja ini kan supportnya kecil. Oh, jadi untuk mendapatkan hak hidupnya itu harus berani gitu. Oh, yang nggih no, Pak. Oh, berani melawan penguasa. penguasa mana? Sing rumangsa menguasai wilayah Indonesia. Indonesia. Berarti penguasa ini penjajah ya, sehingga raja-raja pada takut. Secara psikologis aslinya jajah raja-raja. Ah. Secara zahir ketoke mengajak Saiki bersatu. jajah taga. Aslinya menjajah. Sip. Yes. Iku sing tak enten itu kon. Nggih. Dan kon pegawai dari sistem penjajahan itu. Saya nggak nyalain siapa-siapa, aku mek kepingin awakmu rek nek kate dadi pemimpin, iki PR loh ya, iki temenan loh iki. Meskipun mungkin gak iso jawab temenan ya gak masalah, tapi ojo dianggap gak ono. Ojo wong loro ati terus anggap gak loro ati. Ada PR-PR besar. Ya tak terusin ya supaya lengkap, pertanyaannya 2 lagi paling. Tadi pemilik sah tanah air Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sekarang nomor 3. Apa muatan substansial UUD baik 45 maupun 2002 amandemen ya tentang pemilahan antara negara dan pemerintah? Terus ngeten, aslinya pemerintah niku karyawan ini negara aslinya pemerintah niku. Karyawan. Nggih, leres. Terus karyawan pemerintah apa karyawan negara? Pemerintah niku kan ngeten, paribasane negara niku rumah tangga. Oke, sopo kepala rumah tangga nih? Bapake. Loh, sopo? Oh, yang pemilik rumahnya. Ya, saya nih ngomong Indonesia. Oh, Indonesia ini punya rumah tangga. Indonesia secara hakikatnya belum punya kepala negara. Ah, kenapa tidak punya? Mergo di Undang-Undang Dasar itu sebenarnya rancu antara negara dan pemerintahan. Rancu. Berarti undang-undangmu itu bener tak gak? Kalau izin aku mek kepingin ngomong apa anane.
Undang-undang dasarmu mengatakan bahwa presiden adalah kepala negara. Padahal yang kita butuhkan ada kepala negara dan ada kepala pemerintahan. ASN itu aparat sipil negara, bukan aparat sipil pemerintah. BUMN ini jenenge BUMN, duduk BUMP. Tapi BUMN taat kepada pemerintah, bener enggak? Secara Loh, negara kok taat nang pemerintah, pemerintah taat nang negara. Jadi negara mi kualik tak gak ndase karo sikile. kula isin nglakoni asli ya kuali. Lah iya. Sak kualik-kualike wong arek-arek gak melok nyambut gawe ndek kantor-kantor ke pemerintah, awakmu sing nyambut gawe ndek kono ya. Ngono ya, gak apa-apa wis. Jadi Anda sendiri sebenarnya tidak setuju pada undang-undang itu. Betul enggak? Nggih, dados ngeten asline kula sejak mahasiswa mbiyen nggih mboten setuju. Ah, wis. Saking garise nasib kok moro-moro dadi ngono lho. Jadi sekarang Anda punya pendapat sebagai intelektual, nek barang itu jelas salah dan menciptakan bencana-bencana politik, kira-kira perlu dirubah tak gak? Nah, jadi salah satu PR Anda adalah membenahi kembali dasar konstitusi, filosofi, sistem kita bernegara. Memang sejak awal kita ini celaka karena tidak ada pemilihan antara negara dan pemerintah. Akhirnya karyawan di kantor kabupaten taat kepada bupati. Padahal karyawan atau ASN atau PNS dulu di kantor kabupaten itu adalah aparatnya negara yang digaji permanen dari dia masuk sampai pensiun. Jadi dia sepanjang hidupnya. Sementara bupati, presiden outsourcing. Dia cuma disewa 5 tahun. Jadi orang yang jadi ASN sepanjang hidup sampai hari pensiun itu tidak pada posisi untuk taat kepada outsourcing. Betul enggak? Ya, oke. Terakhir. Ini soal sejarah. Apakah berdirinya dan pelaksanaan NKRI merupakan kontinuasi dari bentuk pemerintahan dan kekuasaan sebelumnya? Abad-abad sebelumnya, entah apapun bentuknya, ataukah merupakan adopsi dari luar Indonesia? Jadi Anda sebenarnya bukan orang Indonesia dengan negara Indonesia ini. Anda adalah orang Eropa, orang Amerika, tambah orang Arab, tambah orang Cina, bernama Indonesia, label mudoae Indonesia, tapi janjane sing kok lakoni ku Eropa, Amerika, Israel, Cina dan Arab. Gelem kon dadi wong kaya ngono iku. Jadi ada budaya atau sejarah kontinuasi, ada sejarah adopsi. Kita ini sekarang adopsi, mulane biyen sapa jenenge Jayabaya mengatakan wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodoh. Kita salah paham selama berapa abad. Rumasane ono welut perang terus wong Jawa jumlahe kari separo, gak. Jawamu iku separo-separo saiki. Jawamu iku separuh-separuh, gak Jawa temenan. Mergo kon wis gak gelem nerusno Jawamu. Gitu loh. Cina Londo malah dadi sak jodoh, kerjasama. Itu namanya Cina Londo kari sak jodoh. Tapi itu interpretasi saya, aja percaya aku. Lah aku duduk wong kampus kan gitu kan. Nah aku wong akademisi ya saya bisa dipercaya. Saya ini kan hanya orang yang lewat ganggu-ganggu, sapa ro keganggu cek tangi kan gitu. Nek perkara gak tangi-tangi ya gak apa-apa, malah tak ilir-ilir cek tambah turune tambah angler kan gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir tadi jelas, apakah yang kita lakukan dengan NKRI ini kontinuasi dari yang kemarin-kemarin ataukah merupakan adopsi? Jadi kita ikut wis duduk Indonesia nek kaya ngene iki, mek karen-karen tok Indonesia niku. Gitu. Jadi kita nggak meneruskan yang kemarin, kita mencari yang baru termasuk universitas, Pancasila, Trias Politika dan lain sebagainya. Nanti tolong pelajari nyun sewu ini ngiling noto ae sing sejarah ono sing arek belajar sejarah ndak? Coba Renaissance di Eropa dari Italia ke seluruh Eropa itu abad berapa? 14 sampai 17, awalnya di Italia abad 14.
Sebelum abad 14 itu di Eropa namanya abad pertengahan, abad kegelapan dari abad 5 sampai 15 kira-kira ya. Nah, aku takon, ketika ada peralihan dari masa kegelapan Eropa menuju Renaissance itu di Indonesia terjadi apa? Belum pernah ada studi sejarah dan sosiologi mengenai ini. Akhirnya kita menjadi bukan orang Indonesia sekarang. Meskipun tetap nek awake dhewe saking apiye, saking tepake, masih kene duduk Indonesia ya tetap metu Indonesia dididik gitu ya. Tapi kita secara sistem makro kita ndak. Jadi Sunan Kalijaga lahir tahun 1450. Pada umur 28 tahun dia sudah mulai menjadi aktivis politik di Mojopahit. Dia melakukan transformasi yang sangat damai dan sangat bagus, dawa ceritane. Dan beliau mengawal dari Mojopahit akhir yang ketika itu masih ada Minak Jinggo Belambangan sampai transformasi ke Demak, sampai ke Pajang, sampai ke Mataram awal. Sunan Kalijaga umurnya 162 lebih. Nah, jadi kalau awakmu setuju Mas, ini sampean meneh. Sampai Renaissance. Saya teng Yunani, Roma zaman riyen niku. Itali. Nggih kula dereng lahir niku. Kan kok tak balekno nang masa silam kan kok. Nggih, leres. Ya. Zaman filosof Itu disebut masa apa? masa Renaissance, masa kejayaan ilmu pengetahuan dan filosofi, filsafat. Masa pencerahan. Nggih. Ya, menurut awakmu setuju tak itu masa pencerahan? Kula mboten setuju sebab enten setunggal riwayat saking Kiai pundi kula supe. Ya. Asline Sokrates kali Plato riyen niku diajari Nabi Khidir. Terus gampang. Soal Tapi- ngene. Niku satu. Ndak, maksud saya gini. Setuju ndak itu disebut masa pencerahan menurut Anda? Secara akademis setuju. Oh. Tenan? Nggih. Makanya awal tadi kita ngomong mengenai kelengkapan, mengenai sempurna. Ya, karena Renaissance itu adalah pemberontakan terhadap religi keraton-keraton Kristen, ya. Jadi terus mereka marah kepada agama sehingga mereka berpihak kepada akal sehat. Terjadilah revolusi pemikiran, kemudian pemikiran didewa-dewakan. Semua yang tidak cocok sama pemikiran dianggap jelek, dianggap ketinggalan zaman. Jadi kalau saya menyebut Renaissance adalah masa penyempitan umat manusia. Hatinya jadi tidak ada, spiritualitasnya tidak ada, tinggal akal pikirannya dan jadilah uner. Untung manusia uner adalah manusia yang tetap sempurna. Jane gak ono urusane kampus karo pengajian. Gak ono jane. Ono kampus kok ono selawatan. Universitas secara barat kok selawatan. Itu tidak kompatibel dengan sistem dan ideologi universitas. Tapi di Indonesia tidak bisa 100% berlaku karena rektornya religius, karena dekannya religius, karena mereka tetap manusia sempurna. Gitu loh, Dek. Jadi di timur terjadi penyempurnaan manusia oleh Sunan Kalijaga dan Wali Songo. Di Eropa terjadi penyempitan manusia. Dari manusia yang lengkap spiritual, mentalitas, semuanya menjadi hanya manusia intelektual. Bahkan kemudian menjadi manusia akademis. Di sini disempurnakan. Agamanya sama budayanya dikomprensikan. Bahkan lengkapnya luar biasa. Sampai kebudayaan Jawa bagi saya itu umpama gano Islam wong Jawa wis mlebu swarga ngono aku. Nek kurang sembayange ngono tok. Tapi nek peradapane wis saiki sampean delok. Nek tembang Jawa teko sinom nganti Megatruh Pucung itu lagune wong sing wis ndek swarga. Wis karek ngene ndek swarga. Kon gak iso mbuktekno nek iku salah. Masih aku gak iso mbuktekno nek iku bener. Tapi sing penting lak kon gak iso mbuktekno nek iku salah. Oh iya, ngono lho ya Mas ya. Oke. Jadi sekarang mudah-mudahan Pak ini anak-anak ini kita harapkan bener loh mereka ini. Mereka nanti jadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Anda urus Indonesia ini bener-bener ya. Anda urus Indonesia bener-bener. Gitu loh, Dek. Oke, tepuk tangan untuk cinta masa depan Indonesia. Saya pernah bilang sama Anda, tanya sama Anda entah berapa tahun yang lalu,
Indonesia itu melahirkan bangsanya atau bangsa ini melahirkan Indonesia? Jadi bapaknya yang mana? Indonesianya apa bangsanya? Bangsa melahirkan Indonesia. Oke. Lah bangsanya itu bangsa apa? Karena sekarang disebut bangsa Indonesia. Membingungkan enggak? Bangsa yang melahirkan Indonesia itu sekarang menyebut dirinya bangsa Indonesia. Jadi Wak Karjo duwe anak jenenge ya Karjo. Kan gitu. Nah, bangsa yang melahirkan itu bangsa apa? Yang melahirkan Indonesia itu. Itu pertanyaan tidak harus dijawab malam hari ini, cuman Anda harus terganggu oleh itu. Oke, saya teruskan. Indonesia umurnya berapa? 70 tahun. Betul? Bangsa yang melahirkannya berumur berapa? Pertanyaan yang tidak usah dijawab malam hari ini. Kalau kamu tidak mempertanyakannya, berarti kamu tidak akan pernah mengenal siapa dirimu, karena kamu tidak pernah mengenal asal-usulmu. Yang namanya bangsa tadi yang melahirkan Indonesia itu dimulainya sejak kapan? Sejak abad 15 kek? Sejak abad 10 kek? Sejak abad 7 bareng sama Kanjeng Nabi, atau sejak kapan? Atau sejak Aji Soko? Atau sejak kapan? Itu nenek moyangmu kan? Jadi Anda kenal nenek moyangmu apa tidak? Kalau manusia tertua sekarang kan Sangiran gitu ya, fosil tertua, tapi juga ada yang lebih tua lagi di Jombang. Tuh. Oke, itu sudah dua pertanyaan yang kita belum bisa menjawab pada malam hari ini ya teman-teman sekalian ya. Pertanyaan saya berikutnya, Anda ini katakanlah bangsa yang melahirkan Indonesia itu katakanlah upamane bangsa Nusantara, upamane ya. Upamane bangsa Nusantara. Saya tidak akan ngeklaim, saya juga tidak akan membantah atau menegaskan, tapi pokoknya XA-nya itu katakanlah bangsa kita itu bangsa Nusantara. Di sini kita belok sedikit. Apakah kalau orang Sunda berarti bukan orang Jawa? Sejak kapan orang Sunda dan orang Jawa itu orang lain? Sejak kapan itu? Kalau kita tidak tahu berarti kita tidak mengerti diri kita, benar nggak? Apakah kalau orang Palembang, orang Bengkulu, orang Bugis itu berarti bukan orang Sunda dan bukan orang Jawa? Sejak kapan? Oh, mungkin sejak tahun 1928 ya. Yong Yava, Yong Ambon, Yong apa lagi deh? Gue iki ya ora ngerti toh wajan 1928 ya ora ngerti toh wajan. Oke. Jadi ternyata pengertian Jawa bukan Sunda, Sunda bukan Lampung, Lampung bukan Bali, Bali bukan Madura, itu pengertian yang belum lama. Atau sekarang kita shortcut gini XA-nya, perumpamaannya. Anda adalah anak Nusantara yang diadopsi oleh Indonesia. Ngono piye ya? Entuk ya. Anda ini anak bangsa Nusantara diadopsi dan dididik oleh Indonesia, bener nggak? Oke, dididik dengan kurikulum Indonesia. Ya dah. Nah, kurikulum Indonesia ini ya, hukumnya, konstitusinya, pendidikannya, persekolahannya, ilmu sosialnya, pemahaman-pemahaman sejarah, antropologi, sampai arkeologi, sampai apa, semua itu kurikulumnya mbahmu Nusantara tadi atau kurikulum orang lain? Nah, jadi Indonesia itu keluargamu apa orang lain? Nah, Anda yang di Fakultas Hukum tinggal lihat, ini hukum yang kamu farisi dan kamu jalankan sampai hari ini hukum adopsi atau hukum dari orang tuamu sendiri? Adopsi. Jadi Anda tidak pernah mengenal bapakmu sendiri. Ngomong hukumnya piye, politiknya piye, kepemimpinannya piye, nek gawe kabinet piye. Gitu loh. Karena di dalam demokrasi tidak ada bedanya antara emas dengan berlian, dengan batu, kerakal, dan kerikil, karena masing-masing gumpalan itu punya hanya satu, yaitu hak suara satu tok. Kan gitu ya. Ambok kue iki sarjana kaya ngopo, apa kue iki kere, kue nek nang kotak pemilu podo suarane ya. Itulah demokrasi.
Jadi demokrasi, kalau Anda ikut demokrasi, salah satu kerugiannya adalah Anda tidak bisa membedakan batu dengan mutiara, benar nggak? Gitu ya. Ini nanti jadi tema panjang kalau nanti kita punya waktu atau bulan depan dan seterusnya. Tapi pokoknya gak ada bedanya itu. Jadi sekarang masyarakat Indonesia ini yang dididik oleh Indonesia ngerti nggak bedanya orang bermutu dan orang tidak bermutu? Ngerti nggak bedanya batu sama berlian? Ngerti nggak rakyat kita? Nggak ngerti? Ngerti apa enggak? Ini XA ya, saya tidak ngeklaim. Kalau orang tidak mengerti bedanya batu dengan emas, kui resikonya apa? Kowe dikai watu ya orang ngerti nek kui watu, kowe dikai emas ya orang ngerti nek emas toh. Atau kowe dikai watu dicat kaya emas ya orang ngerti toh kowe. Kowe dikai wedhus dipupuri dadi presiden ya orang ngerti toh kowe. Karena kamu tidak mengerti bedanya. Kalau raja dulu, dan harap diingat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada negara, yang ada adalah muluk, malik gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mendirikan kerajaan ya, tapi pokoknya ngono lho ya. Ngono lho ya. Di Quran yang ada itu cuma Raja Sulaiman, Raja Daud, Fir'aun dan seterusnya, Buigari milih. Tapi pokoknya kalau pemilihan raja sebenarnya tidak sukar, karena sehari-hari kita tahu mana orang bermutu, mana tidak bermutu. Tapi di Indonesia ini semutu apapun kamu, kalau nggak ikut Golkar, kalau nggak ikut PDIP, kalau nggak ikut parpol-parpol, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa, bener nggak? Wes iki terus ke dewe. Sebab ini simulasinya ombo banget. Nah, dengan kata lain, kalau saya tarik garis agak jauh, saya ingatkan kembali. Berarti Anda ini dididik oleh bapak ibumu atau dididik oleh pengadopsi? Jadi kamu tidak mengenal apapun kecuali pendidikan adopsi tadi, benar? Jadi pengenalanmu terhadap bapakmu itu berdasarkan adopsi atau orang yang ngasuh kamu. Nah kira-kira orang yang mengasuh kamu sekarang itu seneng sama bapakmu atau dulu menjajah bapakmu? Jadi kira-kira kaya nek ngomong bapakmu ngapusi apa tenanan? Ah, cetha wisan wis tekani. Nah, jadi sekarang jelas ya. Jadi sekarang mohon Anda belajar untuk la ilaha. Karena ilallahmu itu versi adopsi, bener nggak? Gajah Mada siapa? Belanda dulu bagaimana, nama Indonesia itu yang bikin siapa, dan seterusnya. Seluruh pengetahuanmu mengenai negaramu dan bangsamu ini berdasarkan orang yang dulu ngidak-idak mbahmu, ya rata. Nah wes, kita nggak benci loh ya. Orang Jawa kan diidak-idak malah seneng. Loh, betapa tidak ada manusia sedahsyat manusia Indonesia. Aku tahu ketemu bocah Lamongan ki nyambut gawe Arab ki nek wis panas kan nganti 55 56 lho Mas derajat Celcius. Oh, panas kaya ngono kae nyambut gawe tukang batu, coba piye kuwi. Kuwi nek wong Bangladesh wis dadi areng. Kuwi cacah tahan. Itu tidak merubah mentalnya, terus mereka siang istirahat 1-2 jam ke Madinah, ke masjid, ketemu saya di masjid, dan tidak terpengaruh mereka oleh kesengsaraan itu orang Indonesia. Padahal nyambut gani kaya ngono iki, begitu ketemu wis kaya pengajian NU kae. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan sampean tutuk kene iki Cak? Itu. Jadi kaya ora ono apa-apa kae. Tadi saya diceritain Cak Yus, TKI kita di Malaysia itu pasang paving satu orang itu 1 hektar. Ijen. Dan dia sudah menemukan momentum dan niatnya dan tenaganya, dan dia bertekad 5 hektar tak selesaiin sendiri. Coba piye kuwi? Wis golek menungso ning Mars planet kono nek ana paving 5 hektar dikerjake ijen, berarti mengin angin. Jadi mengin angin.
Oke ya. Oke, saya shortcut lagi. Jadi teman-teman sekalian, sekarang kalau ibarat orang sholat, ibarat hadas dan tidak hadas gitu ya, najis dan tidak najis. Saiki pendidikan adopsi tadi menurut kamu itu nek dirapoti ngono munggah kelas ora? Hukum di Indonesia pelaksanaannya nek dirapoti angka piro? 0,00 piro meneh? Mbok ngene sisan 0,0,0,0 titik 000 pangkat 5 0 kabeh ya toh. Akar 0 ya toh. Ya ndak kalau 0 ya ndak. Ya min lah kowe iki ya piye ya. Begitu juga berarti pelaksanaan agama Islam pun itu sebenarnya banyak versi adopsi. Jelas ya? Kue kerengan siji NU, siji Muhammadiyah, siji Sunni, siji Syiah. Njur barku ono ISIS, ono Sumu, ono segala macam. Itu semua versi pengadopsi, jelas ya. Nah, teman sekalian, anggaplah berarti ada yang tidak murni, ada yang kotor, ada yang bersifat manipulasi, ada dusta, ada sesuatu yang disembunyikan, ada sesuatu yang ditutupi, ada sesuatu yang tidak jujur misalnya ya. Kalau ibarat orang mau sholat itu berarti najis apa tidak? Hidup kita sebagai anak adopsi tadi najis apa tidak? Najis hukum, najis ekonomi ya toh? Coba saiki nek kowe maca, nek kowe ndelok RCTI PMNC iki ana tokoh anyar. Kuwi sekolah langit langsung pidato. Saudara-saudara, supaya Indonesia bisa menjadi negara maju, Mas sampean niku sinten? Hei, sing takon iki lho sapa, hei? Nek lerek Jawa Timur ngono iku. Kon niku lho sapa meneng-meneng ngomong ngono iku lho sapa? Iku Indonesia iki apa sih? Lha ngono iku lho. Bapak adopsimu iku kaya ngono kuwi. Nah, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Ya ra? Bener ra? Jadi nek ibarat kowe iki wudu selama ana republik iki wudumu nganggo maul mustakmal atau maul kudus. Mustakmal. Dadi janjane salatmu iki rada medeni. Terus malaikat ele mustakmal ra. Tur ora mung mustakmal, ora mung wis tau digawe wudu, campur tai, campur apa meneh Mas? Kletong, campur karo-karan wis, campur keringet, daki, pathek, segala macam. Banyune kuwi sing kok nggo wudu. Maka ini akan begini terus apa Indonesia? Apa tidak ada jangkanya? Apa tidak ada periodenya? Tidak ada kolomongsonya? Saya ingin mengatakan kepada Anda ada kolomongsonya. Makanya sekarang itu Anda harus siap untuk bersuci. Wis saiki dadiya wong sing wudu meneh. Anak-anak Nusantara, kamu diberi najis-najis oleh Indonesia. Mulai tahun ini Anda harus bersuci. Pikiranmu disucikan, hatimu disucikan. Suci iki jane kalau main sepak bola harus sportif, betul enggak? Sportif itu suci. Nek diteruske, nek diperdalam, sportivitas itu suci. Kalau berpikir harus objektif. Objektif itu kena kue selulup, kue itu tekan air suci, ya ra? Nek moral kudu jujur. Jujur itu kalau Anda selulup, kue tekan air suci. Apalagi nek kesenian kudu pas. Pas itu nek nadane do ya do. Do sama dengan upamane, do sama dengan apa deh? Upamane aku ora mudeng jane. Jadi aku kurungu kiai Kanjeng nek sing ngomong kowe do sama dengan C ngono kae. Kok do sama dengan C? Do ya do, C ya C ngono pikiranku nek ora mudeng aku. Kok do kok sama dengan C iki piye? Ngono nganti saiki ora mudeng aku.
Jadi aku tahu belajar gitar ning 40-an iki ora iso umur go bantah bendino. Piye iki do kok ngono aku. Bar kuwi do sama dengan lho sing tenan sing endi iki? Kan kasihan menjadi orang seperti saya itu. Nah banyak orang memahami kehidupan tuh kayak begitu tadi, kayak saya tadi. Gitu loh teman sekalian. Oke. Kalau dalam kesenian, dalam musik, nada pitch yang tepat itu suci, nak diperdalam. Jadi nek apa ada angin di Jakarta, ya ojo Jakarta. Nah, aku ndak suci ku. Jelas ya? Kesucian itu sederhana. Nek rambutmu iki kok cat ireng iki ndak suci saya. Makanya mbok modar ora tak cat. Ki arep putih arep ngopo? Putih kok pancen. Ngono lho. Jadi aku nek ndelok wong dicat pemene ditandur ana rambutnya ditandur. Ki ana iki menteri sing rambutnya ditandur ki ana. Kuwi aku nek ndelok ki aku wis ora iso ngrungokne omongane. Gek suwene pira ya nandur semono kae. Ngono kuwi aku. Ana meneh irunge didawakke, ngene Dik ya. Irunge ana kuwi wong gedhe kuwi, irunge didawakke. Dadi bolongane ra cocok karo nek lho. Nah itu tidak suci. Jadi aja ana sing diambak-ambakke, aja ana sing diciut-ciutke ya to. Angko cah asrama wedok kae kan senengane sing lanang kan ciut-ciut. Terus engko ngobrol si tukang sabune ngomong, "Wah, niku nek cah asrama lanang niku pokoke golek niku sing ciut-ciut." Ngono kuwi to. Terus cah asrama wedok, "Apa ya? Iya." Terus ana primadonane teko. "Mosok sih?" Ngono kuwi ta. Iku laane. Kenapa ya? Kenapa ya aja nesu ya kuwi geguyon nek urip ra geguyon terus piye kuwi iki ya? Geguyon kuwi ya biasa wong lanang ya ngono kuwi ya. Kalau hidup ndak ada begitunya berarti ndak ada bau busuknya, ya toh? Hidup itu bau busuk, itulah sebabnya Rasulullah menganjurkan kita pakai wangi-wangian karena pada hakikatnya kita itu busuk, betul ndak? Tuh, dan akan membusuk nanti begitu Allah mencabut nyawa kita. Jadi mari kita belajar untuk menerima kebusukan kita apa adanya. Ya ra. Wis to angel to nek bantah maiyah ya angel. Oke, bismillah. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kan tadi intinya ayo belajar mendekati air suci. Mulai wudhu tadi mengenal yang suci, mengenal yang orisinil. Sejarahnya nanti belajar mengenai Nusantara itu pelan-pelan ya. Saya tadi bilang Anda segera berwudhu karena 10 tahun lagi ya Anda akan berperan dan Anda sudah harus menjadi sebagaimana kemuliaan-kemuliaan dahulu kala. Ora suwe ya insyaallah ya. Wis saiki umurmu piro? 27. Wah, 37 itu kan wis iso dirjen. Ojo ora njur kowe. Aku ndudung ngene iki ya ming mergo sing ngarep kowe ning janjane karep kuwi sing ning kono gitu. Tapi pokoknya ayo disucikan sekarang. Nah, salah satu belajar kesucian itu di samping ibadah resmi mahdhah itu juga kalau Anda melihat daun, Anda merasakan udara, Anda melihat matahari, itu Anda harus punya kesadaran untuk menemukan sucinya. Bedanya binatang sama Anda adalah binatang lebih suci daripada Anda. Karena binatang tidak pernah melanggar Tuhan, binatang tidak urusan sama surga neraka. Anda yang harus mengenali suci itu, kan gitu. Oke ya. Nah, menulis puisi tidak bisa bohong. Ya, tidak bisa. Menyanyi tidak bisa bohong. Artinya nek jan do re mi ya do re mi. Ora iso ngapusi. Sementara di luar kesenian kan sangat mudah untuk bohong gitu ya. Seperti yang kemarin saya bilang misalnya kowe nganggo motor, saiki motor ki nganggo lampu nek awan toh. Itu kan ya saya tidak mengatakan itu tidak suci, tapi nek ning Korea ki motor kan paling 5% banyaknya, sehingga mobil tuh kalau ketemu motor gugup, maka motor harus menyalakan lampu karena mayoritasnya mobil. Lah niki mayoritasnya apa? Motor ini kabeh nek awan. Oke, kalau ini Anda belum gini loh.
Kalau di Amerika, di Australia, mayoritas orang itu bukan orang Islam. Maka asumsi dasarnya adalah makanan di Eropa atau di Australia itu haram karena kebanyakan bukan orang Islam. Disitulah dibutuhkan makanan yang ada sertifikasi halal. Menurut aku ini, karena mayoritasnya haram. Indonesia mayoritasnya wong Islam. Asumsi dasarnya semua makanan itu halal, maka dibutuhkan sertifikasi haram. Ngono. Jadi ngerti ya. Jadi teman sekalian, aku njaluk saiki ayo mulai nyedak air suci. Kan itu ya. Oke. Tak kandani ya. Tanya kepada yang kuliah, di kampus itu diajarkan bahwa dunia terbagi 3. 1, negara-negara maju yang disebut negara dunia pertama, di Amerika, Eropa. Terus ditambah Jepang, gitu ya, Cina. Ya. Kemudian negara dunia kedua, ekonomi ini rada nisore. Nah, Indonesia, Amerika Latin, Afrika, kuwi negara dunia kelas 3, third world countries. Kita itu digolongkan negara berkembang, negara sing isih timik-timik, urung maju. Itu pengetahuan selama 30 tahun terakhir. Saya ingin kasih tahu Anda semua bahwa 10 tahun lagi itu akan berubah. Amerika akan menjadi negara kedua, kelas 2. Eropa akan menjadi negara kelas 2. Afrika dan Amerika Latin tetap negara-negara kelas 3. Tapi Asia Pasifik, dari Cina Utara sampai Indonesia akan menjadi negara dunia 1, dia akan menjadi pusat ekonomi dunia. Kita akan menjadi pusat ekonomi dunia. Neng dudu wekmu. Kowe meng cleaning service satpam karo pelayan restoran. Kowe ngladeni pembeli-pembeli nyugui sambel, nyugui panganan sing karya-karyane mbahmu, ana ayam geprek, ana oseng-oseng mercon, ana empek-empek rudal, ana meneh rawon demit, ana wis sak karepe kono ya. Karya mbahmu tapi sing dodol Cina, sing tuku kowe, ya ora? Nggih bener. Sing duwe mbako mbahmu, sing gawe pabrik mbako dudu kowe, sing tuku. Lah kudune kowe sing duwe pabrik jarum no. Kudune kowe sing nguasai jarum, gudang garam. Kudune kowe sing menguasai mal-mal. Jadi anak-anakku semua mulai hari ini sinau. Sungguh-sungguh tekun, jadi pakar, jadi ahli. Ya dagang sak karepmu, ya kowe ahli apa wae sesuai dengan bidang masing-masing. Kembangkan dirimu sampai kamu ahli bener, 10 tahun lagi kamu bos. Ngono. Jadi Anda masih muda, ayo mulai saiki tekun. Kamu seneng apa? Kamu jangan tidak bahagia bekerja. Kowe iki saiki kuliahi mergo kowe seneng apa mergo kowe pengen sugih? Apa kepeksa? Sing iso mlebu kedokteran pengen sugih, sing ora keterima ndi kuliah sak ketemune kepeksa ya toh. Jadi Anda tidak cari bahagia. Yang bisa masuk kedokteran dan fakultas-fakultas bahasa tidak bahagia, apa meneh sing mlebu-mlebu fakultas sing karen-karen tidak bahagia. Manusia Indonesia kesalahannya adalah tidak mencari kebahagiaan hidup, mereka mencari kekayaan. Ya ora? Ngerti ora bedane? Ngerti ora bedane? Nek kowe mencari kebahagiaan, kowe tekun terhadap yang kamu kerjakan itu efeknya kaya. Ning nek kowe mencari kekayaan, penggawean apa wae sing kowe ora seneng ora apa-apa sing penting sugih. Ya ora? Akhirnya kalah kabeh kowe karo pendatang-pendatang dari luar. Mergo kowe dhewe ora seneng karo penggaweanmu. Aspripun meles sagete ming dados pelayan restoran. Ngono kita. Ora bahagia ta kowe? Wes piye kowe iki? Urip pisan ora bahagia nganti tuwa. Engko bojo barang wis umur 40 ngono, aku jane ya wis piye meneh wis kadung ya. Ngono lah. Mutar iki nek ngene carane. Jadi mulai saiki temukan qadha qadarnya Allah. Kamu itu dikasih apa oleh Allah? Seneng apa, pinter apa? Tekuni itu. Tekuni itu. Dan harus bahagia. Saya ini bahagia.
Maka jangankan kok cinta dan seks saja, itu saya gabungkan antara kebahagiaan saya dengan kehendak Allah. Kalaupun saya tidak bahagia karena ini kewajiban dari Allah, saya menjadi bahagia. Wong saya menjalankan kewajiban dari Allah. Ngerti ora? Iki aku jane arep ngomong terang-terang ning ora tega. Ngene wis, nyun sewu ya. Bahasane tak misalnya ngene, wong nek wis umur kaya aku iki sudah 5. Wong nek wis umur sudah munggah iki wis ora iso aktif biasa. Ngerti aktif ya Mas ya? Mengacang. Wis ngono ya. Ora apa ya, wis alus ta kuwi. Apalagi kalau kamu bernafsu bergarah itu hanya karena istrimu cantik apa tidak, maka kamu akan cepat melerut. Tapi gabungkan semua nafsu yang kamu terapkan kepada istrimu untuk kebaikan, itu kan kebaikan. Nek karo tonggomu baru keburukan. Ya, untuk kebaikan, nafsu yang diterapkan untuk kebaikan itu sebenarnya adalah pemenuhan kewajiban dari Allah, seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suami. Maka kalau kamu sudah gandol kepada komitmen dan kewajiban kepada Allah itu, kamu tidak peduli, kue tetap iso mengacang. Pongku Allah sing gawe kok. Ngerti lah maksudnya? Sudah, kalau itu kamu nikmati sebagai kewajiban dari Allah, mesti on. Lah nek wong saiki lah biasa kan tergantung ning ngarepe sapa. Ada seorang tokoh di Jogja. Bojone wis mulai umur 45 munggah, dhek wis ora iso. Terus bojone sedih wae kok, Mas kok wis ora iso. Terus digolekke pengobatan alternatif. Mbak sapa ngono sing pinter ngobati. Ditekake nang mbak sapa iki, sampe emang di ngene-ngene iso. Wah, bojone seneng, sip, bojoku waras. Tekan ngomah ra iso meneh. Sesuk balik ke rumah meneh iso meneh. Bali meneh ora iso meneh. Apa sebabnya? Karena lelaki itu bisa bersemangat hidupnya tergantung kepada benda di depannya. Betul enggak? Kalau bendanya menggairahkan dia juga bisa, kalau bendanya tidak menggairahkan dia tidak bisa. Itu karena dia tergantung pada materi. Tapi kalau engkau menikmati pekerjaan itu, kegiatan itu untuk komitmen kepada Allah, maka kapan saja, umur berapapun saja bisa. Ya. Loh, tenang lagi. Dan itu tidak lagi tergantung benda, keindahan enggak. Tergantung Gusti Allah karep, kowe wis menyatu dengan karep Gusti Allah tetep iso. Iki penyair-penyair nek wis umur 50 munggah wis angel gawe puisi. Kowe saiki njaluk puisi pira? Tak tuliske langsung. Kowe njaluk tulisan apa tak kaeke langsung. Kowe gawe aransemen musik apa tak gaweke lagu langsung. Tak gaweke langsung. Ora angel-angel. Tinggal memetik dari udara. Karena Allah memberi rahmat tidak pernah terbatas. Kita tinggal gini. Tinggal apa jenenge kira? Download. Tinggal download. Tinggal download dari Allah. Iki arep tema apa kene? Tak download ke Allah. Karena tidak terbatas. Masalahnya orang tidak mengembangkan OS-nya. Tidak mengembangkan kapasitas softwarenya. Tidak mengembangkan operating systemnya, harddisknya tidak diperbesar, apa jenenge meneh, RAM-nya juga rendah. Akhirnya kamu hanya bisa mengakses dari Allah itu download barang-barang kecil tok. Kamu tidak pernah meningkat. Jadi mulai saiki tingkatkan daya rohanimu, update terus, upgrade terus. Itu sebenarnya masalahnya. Kalau kamu nge-upgrade terus, nanti kamu akan mendekati wilayah wahyu yang namanya karomah. Kalau kamu tidak mengenal, kamu hanya tetap di wilayah ilham saja. Ilham, fadilah, maunah, karomah, wahyu. Nggak mungkin kita dapat wahyu karena software kita tidak di-setup Allah untuk seperti Nabi. Kita di bawahnya Nabi. Tapi kamu harus tingkatkan sampai di bawah wahyu. Kapan wae iso, ngono deh. Kalau perlu kon ngurusi warung iso.
Kon ngurusi ternak sapi iso. Pekerjaan apa aja bisa asal kamu rajin download dan mengembangkan. Download dari Allah. Iki tenanan iki. Sudah, Anda lakukan dengan tekun. Dalam 10 tahun Anda harus menjadi jagoan atas diri Anda sendiri, berdaulat atas diri Anda sendiri. Kowe nek mengambil keputusan apa-apa, kowe ngerti tenan. Apa sebabnya kowe salat ora mergo kiai, ora mergo ustad, tapi mergo kowe ngerti bahwa kowe kudu salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngono lho. Jadi pakar setiap orang. Ayo. Kalau kamu menjadi pakar dan tekun dengan bidangmu masing-masing, 10 tahun lagi aku traktiran. Mergo kowe sugih-sugih. Ya? Aja wedi sugih ki apik. Ning proses sugih iki piye? Kan itu masalahnya. Ya ra? Selama ini kan mentang-mentang sufi terus aku ndak mau kekayaan. Ora, nek aku iki seneng kekayaan. Ning kekayaan ora iso ngalahke imanku karo harga diriku. Aku takon. Nek ana wong wedok telu isi umur 18 tahun muda ngarepmu kowe seneng ora? Pak Yai seneng ora? Syekh seneng ora? Al-Mursyidin seneng apa ora? Ustadz seneng ora? Aku seneng. Kowe ning ngarepmu ana tumpukan duit dolar campur rupiah campur ringgit campur segala macam telung keranjang seneng ora kowe? Seneng. Aku seneng. Saya suka kecantikan, keindahan, saya suka materi kekayaan. Masalahnya cuma satu. Semua isi dunia ini, keindahan wanita, kekuasaan, jabatan, uang sebanyak apapun tidak bisa mengalahkan harga diriku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa membuat saya hancur. Isih luwih kuat imanku, isih luwih kuat qadha qadarku, isih luwih kuat leku lingsem nek nganti aku kalah karo donya. Nek kowe takon seneng gitu loh. Jadi jangan dipikir kalau ndak suka terus tidak melakukan. Lo ndak. Kenapa kamu berpuasa? Kenapa disuruh puasa? Karena kamu suka makan. Betul enggak? Maka puasa bermakna mergo kamu menahan diri dari kesukaanmu. Nek kowe panjang ra seneng mangan ngopo dijak dikon poso? Apa maknane poso mergo kowe ora seneng mangan, ora seneng ngombe ngerokok kok? Kamu itu disuruh puasa Ramadan karena kamu suka makan, maka puasa menjadi bermakna karena kamu berlatih menahan diri. Kalau kamu tidak suka makan, ngapain disuruh puasa? Gitu loh teman sekalian. Jadi jangan percaya pada orang mengatakan aku ora seneng karo cah wedok. Loh, nek ngono ora susah. Yang susah itu kan berjuang mengalahkan nafsu kita dengan iman kita dan harga diri kita, kan gitu. Ngerti ya teman sekalian ya? Mulanya aku mau dadi wong hebat. Aku menungso biasa sing padha karo kowe seneng iki ning keputusanku beda. Ana duit pira ning ngarepku, sik. Engko sik, apa iki? Kan gitu. Itulah sebabnya saya hidup seperti ini. Dan aku tidak terikat juga, sugih ora sugih ya monggo. Orang ngerti aku, orang mudeng. Dan aku sudah dijodohkan dengan apapun dalam hidup saya yang juga tidak terikat itu semua. Itu mas kalian ya. Tadi kowe ngerti saiki intine urip ki dudu sugihmu ning supremasi harga diri dan kedaulatanmu atas dirimu sendiri. Jadi sugih ra apa-apa tak jaluk sugih ya. Sugih, amin ning akibat. Sugih ki akibat dudu tujuan. Tujuannya adalah Anda bersungguh-sungguh menangani pekerjaan Anda. Kuwi tok, ngerti ya? Kowe sing tenanan nglakoni nganti kowe iki pakar. Tak akhiri dengan ceritanya Sabrang kemarin. Dia cerita mengenai seorang pelaku origami. Origami ku ngelipet-lipet kertas, nggawe perahu, nggawe manuk, nggawe ngono ya. Kuwi 40 tahun dia bendina mengunang kan wong bingung tangga-tangga iki ngopo to wong iki. Kok kertas dilipet-lipet. Tapi dia bahagia dengan itu dan dia tekun. Akhirnya dia ahli bener ngelipet itu sampai kecil-kecil itu. Barusan dia didatangi oleh NASA. Karena NASA membutuhkan satelit, konsep desain satelit yang efisien tetapi maksimal untuk menyerap sinar matahari.
Maka dibutuhkan satu desain origamis yang sedemikian rupa, dan sapa sing ditekani? Ya wong kuwi mau. Mulane saiki kowe utek-utek apa sing kowe seneng tenan terus lakukan. Sampai sekian puluh tahun nanti kamu jadi ahli, kamu akan dibutuhkan orang. Sugih otomatis. Kepeksa kowe sugih. Kowe sambat, Pak Lurah, pripun kula niki dhuwit ora entek-entek tekon lah. Susah kula niki ya, ngono kowe sesuk kowe ya. Ngono. Lho, aku iki Mas, Mak Yan biasanya jam 3 ya. Bisa nggak saya bikin orang bertahan duduk dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi? Mungkin nggak manusia? Nggak mungkin saya menciptakan itu, membuat itu, membangun itu, nggak mungkin. Itu pasti Allah yang punya inisiatif. Tapi kalau disebut perolehan saya, aku lah ya ora tau njaluk ngono kuwi. Ngipi rawani bercita-cita ya rawani, ning saiki aku dikai kaya ngono kuwi. Nganti bingung dhewe ra iso leren iki. Piye iki? Ra iso leren iki. Ning ndi iki? Ora leren-leren. Ditambah salaman karo foto kuwi lho. Tawur saiki. Nah, foto kuwi Masya Allah, nang toilet dicegat, nang gang-gang cilik dicegat, nang kampung, nang toko, nang warung, terus foto rantek-entek. Dan saya harus tersenyum terus-menerus. Kan gitu. Nganti sok wagu-wagu kayak ngantuk isu-isu gitu. Bar makiyahan langsung airport, wis dicegati wong. Gitu. Di pesawat foto, turun pesawat foto, naik pesawat foto. Pokoknya terus-menerus foto. Tapi saya gembira karena apa? Gembira untuk mereka, bukan gembira untuk saya. Dan aku sebel. Kesel kadang-kadang. Saya gembira karena apa? Karena itu kan tanda-tanda dari kehendak Allah. Iki piye ta janjane karepe Gusti Allah? Tak titenane, tak entenane karepe Gusti Allah. Iki wit-witan wis subure ra karo-karuan, iki arep woh apa? Mosok ora woh. Wong winie kaya ngene kok. Bibit kaya ngene mosok ora woh. Nah, kita semua menunggu iki wohe apa? Salah satunya yang saya dorong adalah ayo tekun bekerja, menikmati dan bahagia dengan kerjaanmu masing-masing sampai kamu jadi ahli, sehingga nanti kamu jadi bos. Kayak wong Madura kan lho. Meskipun saya cuman produksi beting, saya cuman pabrik beting, tapi saya direktur. Daripada saya buruh di pabrik motor, lebih baik saya direktur di pabrik beting. Jadi kamu harus jadi khalifah dirimu sendiri-sendiri. Kamu harus punya kepemimpinan di wilayahmu masing-masing. Itu salah satu wah yang saya harapkan. Ini ya. Sekarang tepuk tangan untuk Anda semua. Tolong kita sadari, kita catat, Ma'iyah ini milik Allah, bukan milik saya dan kita semua, dan merupakan bagian dari qada-qadarnya Allah. Saya tidak meyakini itu. Artinya saya tidak mampu menyebarkan Ma'iyah. Kata Allah wa alainal balagh. Alaikat dakwah wa alainal balagh. Kita itu memenuhi amanat Allah aja, nanti Allah yang menyebarkannya. Allah yang mengaplikasikannya, Allah yang melakukan mobilisasi, resonansi, transformasi atau apapun. Nah, dan ini jumlahnya tidak bisa kita hitung, bentuknya bermacam-macam. Jadi ada yang konangan dalam tanda petik karena berinteraksi dengan kita langsung, ada lapisan luar yang jumlahnya mungkin 1000 kali lipat, kita tidak tahu. Dan bentuknya bermacam-macam. Artinya sak nggon-nggon aku neng warung ngendi wae, ya, dimanapun, sampai di Sulawesi, sampai di Kalimantan, di Jakarta, dimanapun saya ketemu sama opo kuwi Cina, opo kuwi wong Katolik, opo wong Buddha, tidak ada batasan lagi. Mereka semua mendapatkan resonansi dari Allah tentang Ma'iyah ini. Meskipun Ma'iyah ini tidak akan menjadi ormas, tidak akan menjadi kelompok tarikot, tidak akan menjadi institusi apapun. Dia software, dia adalah serbuk dari Allah. Mudah-mudahan tidak ada yang berisi virus-virus yang negatif bagi manusia. Jadi ini milik Allah dan saya tidak mampu untuk membuat Ma'iyah, tidak mampu. Jadi ono sing bentuke perubahan hidup. Ada yang mendasar, ada yang segmented, ada yang unsur, ya, macam-macam. Ada yang tingkatnya sampai sangat fundamental perubahan hidupnya,
tidak perlu ikut ma'iyahan, cukup mendengar beberapa kalimat yang kebetulan dia ambil dari saya entah di mana. Nah, bentuknya ada yang merubah hidupnya, ada yang merubah ideologinya, ada yang macam-macam bentuknya. Ono jumlah sing ketemu aku dalam mimpinya itu juga tidak terbatas. Mungkin ribuan, mungkin puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Mbuh sopo ketemu ning warung ning di jantung po ning ndi ngono kae ngoro wah kula diimpeni jenengan terus cak ngono kae. Wah edan aku iki profesiku jebul ngleboni ngimpine wong aku. Dan macam-macam, dan tidak ada mimpi yang bunga-bunga tidur. Mimpinya selalu bersifat ilmu dan tuntunan. Ya semuanya. Apa tak wuruki wirid, tak ajari apa, tak jak ngumbara apa macam-macam. Tak jak ngelangi padahal dhek iso ngelangi, aku dhewe ya ora iso ngelangi, tak jak ngelangi ado banget ya iso kelakon. Apa macam-macam lah. Ana sing tak wuruki piye carane njupuk keris, carane ndelok jin, carane macam-macam lah. Gitu ya. Nah, tapi intinya teman sekalian, intinya adalah bahwa ma'iyah itu oleh Allah di set up untuk mengisi lubang yang tidak pernah dimasuki oleh peradaban modern, yaitu membangun manusianya. Jadi kalau kita cari goalnya apa, ya sederhana, goal ini pokoknya sing terlibat uripe berubah, kan itu kan? Berubah apa? Kita coba simpulkan satu persatu. Anda menjadi lebih percaya diri, Anda menjadi lebih tenang, menjadi tidak gampang metutu-metutu, menjadi lebih mudah menghikmai apa yang selama ini kita anggap negatif, misalnya hujan, misalnya bangkrut, misalnya gagal, itu kita tidak memaknainya seperti kemarin lagi. Kita sudah lebih dewasa dan lebih bijaksana, kan gitu. Seperti yang terakhir peristiwa Kiai Kanjeng di Magetan itu jam 10:30 malam, listrik mati, sound mati, hujan deras, panggung melorot, genset meledos. Tapi tidak ada satu detik pun di mana kita berhenti. Begitu itu duer pet ya, udan bres, kita tetap tidak sedetik pun kita menoleh terhadap keadaan. Kita langsungkan terus sampai 3 jam, sampai jam 1 malam kita teruskan tanpa sound, tanpa lampu, dan dalam keadaan hujan deras. Dan yang menurut saya kehendak takdir Allah adalah hujan itu sama sekali tidak membuat hadirin atau jamaah menjadi pulang. Mereka malah meringsek maju, ya. Dan tidak ada keajaiban Allah yang bisa kita saksikan selama ini melebihi apa yang terjadi di Ma'iyah. Misalnya sing wingi kae ning di sing terakhir sing bletokan kabeh kae. Oh, di Jombang Barat ya, di perumahan itu betul-betul bletokan sak lapangan dan lungguh ning kuno. Nek mencah lanang preman ra cetha penggaweane aku ra gumun. Ya, wis pancen bendina ya ngono kuwi gitu ya. Ning kuwi nek ibu-ibu karo bayine mbuh beber piye beber apa tetep duduk di situ, tetap mencari ilmu, tetap mencari berkah. Itu tidak mungkin terjadi kalau bukan Allah yang menyelenggarakan. Jadi teman-teman sekalian, seluruh energi yang kau miliki pada malam hari ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan Anda betul-betul sedang menjadi aktornya Allah dan Allah sutradaranya. Nah, ini kira-kira seperti itu satu ya, El. Nomor 2, maka kalau sekarang kita mencoba meresume Ma'iyah atau mencoba merumuskan apa itu janjane kita dianiki arepi. Berarti katakanlah metodenya adalah jane tujuannya apa to Ma'iyah. Nah, tujuannya apa tergantung lapisannya tadi, skalanya tadi. Ada yang skala individu, relatif semua yang tersentuh sudah ada buahnya, sudah ada aplikasinya, berubah hidupnya dan seterusnya. Kecuali orang yang memang tidak mencari kebenaran, melainkan mempertahankan kepentingan. Mas Karim menceritakan sejumlah orang atau mungkin banyak orang, kalau dikasih tulisan saya, itu mereka setuju 100%. Tapi begitu tahu saya yang nulis, mereka mundur. Karena kalau saya yang nulis, mereka menjadi merasa tidak aman. Karena saya ini tidak boleh terletak dimanapun kecuali di kursi saya sendiri. Kok iso mbayangke aku menteri? Mesti mengkerengan terus toh.
kono arep ngopo, wedi arep ngopo, kuatir arep ngopo, raman itu. Jadi saya bikin tidak aman orang-orang yang berkepentingan. Kowe iso mbayangke aku dadi presiden, mesti revolusioner tak karu-karuan. Wis tak rubah entek-entekan kae, tak jak spot-spotonan mubahalah. Pokoke kowe khianat pisan, kowe dilaknat Allah, aku khianat, aku dilaknat Allah. Al-Qur'an dibuka bareng salaman. Mesti tak kena ngono kuwi. Dadi saya tidak akan diterima dimanapun, pada lapisan kedua terutama, di mana semua orang yang mengisi adalah orang yang berkepentingan. Oleh karena itu di kantor-kantor pemerintah selalu ada tulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Sangat jelas kan? Jadi kalau Anda tidak punya pamrih, Anda tidak boleh masuk ke sana. Kalau Anda ikhlas, Anda tidak boleh masuk sana. Pengumumannya sangat jelas kok di depan pintu itu. Yang tidak berkepentingan dilarang masuk, cetok banget. Dan itu malaikat yang mempelesetkan. Gitu loh. Mereka lupa bahwa itu sangat menunjukkan siapa mereka. Sehingga isinya kantor itu adalah orang-orang yang punya kepentingan, yang ikhlas, yang tanpa pamrih, yang lillahi ta'ala, dilarang masuk. Bukan hanya tidak bisa masuk, memang dilarang masuk kan gitu. Ki nyenengke tenan iki aku angger sok-sok dolan liwat ngene iki seneng tenan aku ndelok tulisanku, ya Allah, sangat jelas engkau memperlihatkan kenyataan di dunia ini kan gitu. Oke. Nah, jadi teman sekalian, mari kita tentukan goalnya. Dan itu bukan jasa saya, bukan jasa Ma'iyah, itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu saya juga tidak merasa bahwa saya ini pantas Anda sebut kiaimu, terus kamu persaingkan sama Gusmus, canun dudu lulusan Al-Azhar, ora cetha nasab ilmune sak piturute, itu sangat menggembirakan saya, sangat membahagiakan saya, sangat mengamankan saya. Saya mohon dengan sangat segera tinggalkan saya. Kan gitu loh. Tak jaluk sing wis kadung melu Ma'iyah, tapi sebenarnya Anda punya guru yang benar, Anda kembali ke guru Anda dan jangan ke saya. Saya mohon dengan sangat. Saya tidak melarang, tapi saya memohon dengan sangat karena saya tidak punya otoritas untuk melarang Anda semua. Aku ora masalah kabeh kuwi. Gitu loh. Ora masalah. Dengan apapun saja di dunia saya tidak punya masalah. Yang saya takut punya masalah adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nek nganti konflik karo Gusti Allah kan modal kan. Wis nek karo siji kae wis ora iso apa-apa. Nek karo liyane iso bantah-banti, karo iblis aku wis rada wani. Karo setan rada wani, karo nabi-nabi iso nggodho-nggodho sithik-sithik. Kanjeng Nabi Ayub apa nun? Ngertos WA mboten. Apa kuwi? Ya kan gitu kan. Nah. Kan nyenengke kuwi ning swarga sesuk ngono kuwi. Kowe bendina mengenyaki nabi-nabi, alah nabi ning ora tau browsing. Wah. Itu kan kemesraan toh? Kemesraan. Itu. Jadi teman sekalian, mari kita tentukan goalnya. Kalau malam ini Mas Karim bisa menolong, kalau Mas Karim sedang melakukan penelitian serius. Dan ternyata penelitiannya Mas Karim ini kan poinnya adalah security. Dan urusan security ini kan paling kacau sekarang. Coba, kita sedang sebagai orang yang bernegara, kita sedang menjalankan berbagai macam program nasional maupun regional lokal yang menciptakan ketidakamanan, betul enggak? Tanda-tandanya apa? Kok menciptakan ketidakamanan? Angger ono pilgub, terus diperlukan ada deklarasi pemilu damai. Oh, jadi potensinya kira damai sehingga nanti diperloke deklarasi damai. Kan begitu Mas. Kalau ada deklarasi aman berarti potensi pemilu itu adalah bikin tidak aman. Dan kita membiayai besar-besaran ketidakamanan nasional ini terus menerus. Dan kita terlanjur keserimpet oleh tali yang kita ciptakan sendiri kan gitu. Oke. Ada satu yang saya kemukakan, satu yang kalau goal yang pertama adalah perbaikan hidupmu menuju manusia yang berdaulat dan bisa menyelamatkan dirimu di hadapan Allah. Kalau Anda menyelamatkan dirimu di depan Allah, berarti Anda soal manfaat sama manusia masalah gampang. Kalau Anda sudah beres sama Allah, berarti sama manusia mestinya gampang. Itu kalau level pertama. Level kedua ini yang agak kontroversial, agak ada dikotomi atau ada pertentangan atau perbedaan. Kita akan menguasai negara apa tidak, kita akan memberontak apa tidak, kita akan memobilisasi jamaah maya untuk revolusi apa tidak. Itu pertanyaan-pertanyaan
yang biasanya lahir dari anak-anak yang progresivitasnya tinggi, dan terutama dari Surabaya. Tapi sekarang sudah lerem. Opo rek mak Yan terus gak tau gelut. Latihan tok ae ngene iso opo? Kapan iki jerenge kapan iki rek? Ya terus pegel-pegel awak iki. Ya opo wis baterai ini gak tau digawe wis nayeng kabeh gitu. Nyemengke, tapi sekarang sudah reda. Mereka sudah melihat kenikmatannya lebih tinggi dari itu semua. Sebab wah, ini tak ceritani, nek tak pertimbangkan Indonesia ini tetap itu akan membuat orang mungkin kagum luar biasa, mungkin buat orang stres luar biasa, membuat orang bermusuhan luar biasa kalau kita bukakan masalah yang sebenarnya dari Republik Indonesia. Maka saya pelan-pelan sekali saya mencoba secara menyindir-nyindir tok. Mudah-mudahan Anda bisa berpikir untuk mengetahui kesimpulannya. Begitu. Sebab Indonesia ini memang salah kedadian sejak awal. Wis ora iso kuwi. Kita sudah terlanjur menabikan seseorang sehingga kita tidak bisa lagi kritis kepada yang sudah dianggap nabi kan gitu kan. Saiki kan orang enggak ngerti bedane Allah, nabi, wali, ulama, lah orang ngerti. Pokoknya angger dek seneng dituhankan. Gitu kan? Pokoknya kita selalu menuhankan macam-macam. Artinya kita itu potensi syiriknya tinggi sekali, tidak